Nah awalnya nggak ada hal yang aneh nih Wak, tidak ada hal aneh sedikit pun yang terjadi di hari itu. Hari ini hari kedua ya, tapi di saat waktu sudah memasuki siang hari, Reza, aduh aku ngebayangin belum ceritanya aku udah merinding. Reza ini kembali mengalami kejadian horor untuk kedua kalinya Wak ya. Jadi ceritanya siang itu Reza ini kan baru balik sekolah kan, dia berjalan kaki lah gitu mau ke rumah. Nah sesampainya di depan rumah, Reza tuh nengok pintu rumahnya yang biasanya terbuka Wak, ini tertutup. Biasanya jam-jam segitu mama aku pasti buka pintu Nadia. Mereka tuh yang tipe jarang tutup pintu tuh loh Wak, kecuali malam gitu mau tidur. Nah itu pasti selalu buka pintu. Kok tumben pintu rumahku ketutup, ini mama aku lagi pergi apa enggak nih gitu kan. Nah karena penasaran Reza pun segera langsung dicoba diketok, dibuka, rupanya nggak dikunci. Nah pas baru aja melangkahkan kakinya ke dalam Wak, Reza nengok ada 4 anak kecil Wak, 3 perempuan ada 1 laki-laki kan, lagi asik-asik itu bermain di ruang tamu aku. Nah awalnya aku pikir itu anak-anak tuh ya udah temannya si Ratna, dia kan punya adik 2 kan, temannya si Ratna anak yang ketiga ini. Tapi ternyata bukan Wak, bukan kawan Ratna. Karena apa? Karena keempat anak itu tiba-tiba bertingkahnya agak aneh, janggal gitu. Jadi pas Reza nih macam mau mencoba menyapa Wak, belum lagi nyapa, baru mau coba dek, pengen kayak gitu nih tapi belum terucap nih. Aduh merinding. Keempat anak itu tiba-tiba bareng-bareng menatap si Reza. Terus muka mereka nih pucat semua, ekspresinya datar. Kebayang nggak kalian? Mereka lagi main-main. Hah, kayak gitu. 4 anak kecil semua lagi. Aduh kenapa aku nggak enak langsung. Terus takut lah aku yang cerita aja takut Reza. Apa nih? Nah karena dia takut dipandangin kayak gitu, langsung buru-buru kabur nih Reza ke arah dapur sambil manggil mamanya. Bu, ibu di mana? Kata gitu kan. Nah mendengar teriakan Reza Wak, ternyata Bu Sari nggak di dapur, lagi tidur siang, terbangun gara-gara diteriakin sama Reza kan. Ada apa nak? Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu nih? Kenapa? Itu di ruang tamu ada anak-anak lagi main Bu, tapi kok wajahnya aneh kali. Siapa mereka tuh Bu? Kata gitu. Siapa nih? Mereka kawannya Ratna kan Bu? Anak-anak dari mana? Orang dari tadi di sini Bu cuman berdua sama Mawar masih bayi Wak, adiknya tuh kan. Si Ratna yang ada lagi main keluar sama kawan-kawannya, nggak ada main kesini. Nah Reza yang tidak percaya dengan perkataan ibunya, gegara aku nengok Nat, nggak percaya lah dia bilang kalau misalnya itu bukan manusia kan. Akhirnya dia memberanikan diri lagi untuk mengecek ke ruang tamu. Sampai di sana keempat anak itu udah nggak ada, udah hilang loh. Kemana pergi yang mereka, kok cepat kali perginya? Nah di titik inilah Wak, Reza pun akhirnya yakin bahwa keempat anak tadi kemungkinan besar adalah hantu lagi. Meskipun takut di sana, Reza berusaha untuk mengusir rasa takut itu dan bersikap biasa saja. Udahlah, oke, santai Reza. Mungkin mereka cuma mau kenalan. Toh mereka juga nggak sampai ngapa-ngapain aku, cuman nampakkan diri aja. Cuman kau bilang Reza, ya Allah. Dah lah nih kan, dah kejadian kedua nih. Nah setelah peristiwa horor di siang itu, ini siang tadi itu siang loh, bukan malam, siang. Dan setelah kejadian di siang itu Wak, situasi pun tiba-tiba kembali aman, di mana Reza ini sudah tidak pernah lagi Wak mengalami kejadian mistis. Ya, sampai akhirnya tibalah suatu masa di mana Reza ini kembali dihantui sama teror penampakan ketiga kalinya dengan tahap yang jauh lebih ekstrim lagi Wak. Nah jadi ceritanya Wak, pada suatu hari sekitar jam 7 malam, Reza ini baru aja pulang ke rumah kan setelah dia pergi mengaji. Nah sesampai di rumah Wak, Reza ini segera masuklah ke dalam kamar dan bergegas mau tidur karena memang udah ngantuk kali. Nah pas dia ini, aduh ini serem sih, pas dia ini lagi enak-enaknya tidur, Reza ini dengar suara pintu kamarnya diketok. Waktu dia buka, ternyata Ratna, adiknya yang masih nomor 3 ini kan. Nah karena memang Reza sama Ratna ini tidurnya sekamar Wak, dan Reza pun biarkanlah si Ratna ini masuk seperti biasa. Tapi waktu itu ya Nadia, aku udah ngerasa aneh karena Ratna ini sama sekali nggak nyapa dia. Kok tumben adik aku nggak ngetok pintu? Pintu kan nggak dikunci, harusnya kan kalau memang dia ada tahu itu kamarnya dia main masuk aja kan. Ini dia ketok pintu nggak dikunci pula. Harusnya kan masuk aja kan. Nah ini kok dia diam aja, harus aku dulu yang bukakan pintu. Terus dia pun masuk diam aja, padahal Ratna ini orang yang biasanya banyak omong Wak. Wah apa mungkin dia lagi capek kali ya gitu kan. Nah tapi karena Reza sendiri ini masih mengantuk Wak, dia pun memutuskan untuk kembali lagi tidur tanpa memperdulikan si Ratna tadi. Nah tidur lagi lah di si Reza ini kan. Di tengah tidurnya yang sudah nyenyak ini, tiba-tiba Reza ngerasa dadanya tuh sesak Wak, seolah-olah macam tertimpa beban yang berat kali kan, macam sesak kali napas aku Nadia. Reza pun mencoba membuka mata dia Wak sambil menggerakkan badannya, tapi nggak berhasil, nggak bisa aku buka mata, nggak bisa aku gerakkan badan. Nah, di situ Reza langsung sadar kalau dia ngapain, ketindihan dia di situ kan. Nah dengan cepat Reza pun langsung mencoba berdoa dalam hati supaya badannya ini bisa digerakkan lagi. Tapi sebelum upaya itu berhasil Wak, samar-samar matanya si Reza ini nengok. Ini kan memang nggak bisa terbuka tapi masih bisa lah aku agak intip gitu kan dia. Dari samar-samar matanya itu Reza lihat ada kepulan asap hitam dan juga cahaya hijau di dekat pintu kamarnya tadi itu. Apa tuh?
kok ada hitam, kok ada cahaya hijau gitu kan. Nah belum sempat mencerna semua itu, tiba-tiba kepulan asap hitam itu berubah sosok, Wak. Jadi genderuwo, bukan. Jadi sesosok kuntilanak berambut panjang, bajunya putih, wajahnya hancur. Dan hanya selang beberapa detik aja cahaya hijau tadi ya, cahaya hijau tadi pun barulah itu dia berubah jadi sosok genderuwo, tinggi, besar, bulunya lebat, matanya merah. Langsung ada dua penampakan tuh di tengah-tengahku kayak gini tuh dia kan. Nah melihat penampakan semengerikan itu langsunglah shock si Reza ini kan. Dia berusaha teriak nih tapi nggak bisa, suara nggak bisa keluar, Wak. Nggak nyerah di situ aja, Reza pun berusaha menggerakkan tangannya dan menyikut si Ratna nih yang lagi tidur di samping dia kan, dengan tujuan supaya Ratna tuh bisa bangun, terus bantuin dia nih lepas dari ketindihan itu. Tapi setelah dia coba macam disikut-sikut dengan sekuat tenaga itu, Ratna nih nggak bangun-bangun juga, Wak. Reza pun berusaha lagi kan sekuat tenaga melirikkan matanya ke arahnya si Ratna nih, bukan ke depan lagi. Nih soalnya kok tumben adek aku nggak bangun-bangun nih. Dan setelah mata Reza berhasil melirik Ratna, Wak, ternyata di samping tuh bukan adek ya, bukan Ratna, melainkan sesosok pocong dengan kain kafan berdarah-darah terus bau busuk kali.